semua, perkenalkan saya Clarta Destrani Imut dari kelas 10A. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a, b, dan c adalah konstanta, dan a tidak boleh sama dengan 0. Alasan mengapa a tidak boleh sama dengan 0 adalah karena jika a sama dengan 0, maka fungsi tersebut tidak akan lagi menjadi fungsi kuadrat, melainkan menjadi fungsi linear. Dalam fungsi kuadrat, a adalah koefisien dari x kuadrat yang menentukan bentuk parabola dari grafik fungsi tersebut. Jika a sama dengan 0, maka tidak lagi x kuadrat dalam fungsi tersebut. Sehingga fungsi tersebut menjadi fx sama dengan bx tambah c, yang merupakan bentuk fungsi linear, bukan fungsi kuadrat. Jadi, nilai a dalam fungsi kuadrat harus tidak boleh sama dengan 0. Untuk memastikan bahwa fungsi tersebut tetap merupakan fungsi kuadrat dan memiliki bentuk parabola pada grafiknya. Nilai koefisien a, b, dan c dalam fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c memiliki pengaruh yang berbeda-beda pada grafik fungsi kuadrat. Berikut adalah penjelasan pengaruh masing-masing koefisien tersebut. Yang pertama, koefisien a. Jika a lebih besar dari 0, maka parabola akan menghadap ke atas dan memiliki nilai minimum di titik tertentu. Jika a lebih kecil dari 0, maka parabola akan menghadap ke bawah dan memiliki nilai maksimum di titik tertentu. Semakin besar nilai absolut a, semakin sempit parabola dan semakin dekat dengan sumbu y. Contohnya teman-teman, 3x kuadrat tambah 2x tambah 1. Pertama teman-teman tentukan nilai koefisien a, b, dan juga c dari fungsi kuadrat tersebut. Kemudian teman-teman, kita menggunakan rumus a sama dengan min b per 2a dan k sama dengan f kali h. A sama dengan min 2 per 2 kali 3 sama dengan min 2 per 6 sama dengan min 1 per 3. Kemudian nilai k sama dengan f dalam kurung min 1 per 3 sama dengan 3 min 1 per 3 kuadrat tambah 2 kali min 1 per 3 tambah 1 sama dengan 3 kali 1 per 9 kurang 2 per 3 tambah 1 sama dengan 1 per 3 kurang 2 per 3 tambah 3 per 3 itu sama dengan 2 per 3. Jadi teman-teman, nilai h, k adalah 1,3 dan min 2, kemudian teman-teman kita tentukan titik potong sumbu y. Titik potong sumbu y adalah sumbu y adalah 0,1. Sementara titik potong sumbu x itu tidak ada.
Gambarnya teman-teman mengarah ke atas karena nilai A-nya positif. Berikutnya teman-teman koefisien B. Koefisien B menentukan kemiringan garis melintang parabola. Jika B lebih besar dari 0, maka parabola akan cenderung bergerak ke kanan. Jika B lebih kecil dari 0, maka parabola akan cenderung bergerak ke kiri. Untuk menentukan kemiringan garis melintang pada grafik fungsi kuadrat tersebut, kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Tentukan 2 titik pada garis yang ingin Anda hitung kemiringannya. Misalkan, titik pertama memiliki koordinat x1, y1, dan titik kedua memiliki koordinat x2, y2. Yang kedua, hitung selisih perubahan pada sumbu y dengan mengurangi nilai y kedua y2 dengan nilai y pertama y1. Misalkan selisih perubahan pada sumbu y adalah y sama dengan y2, y1. Yang ketiga, hitung selisih perubahan pada sumbu x dengan mengurangi nilai x kedua x2 dengan nilai x pertama. Misalkan selisih perubahan pada sumbu x adalah x sama dengan x2, x1. Yang keempat, hitung kemiringan garis melintang dengan membagi selisih perubahan pada sumbu y dengan selisih perubahan pada sumbu x. Rumusnya adalah y per x. Setelah menghitung nilai slope, Anda akan mendapatkan angka yang mewakili kemiringan garis melintang. Jika slope positif, garis cenderung nilai ke kanan. Jika slope negatif, garis cenderung turun ke kanan. Jika slope 0, garis sejajar sumbu x. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat menentukan kemiringan garis melintang pada grafik fungsi dengan menggunakan 2 titik yang relevan. Kemudian koefisien C. Koefisien C menentukan posisi parabola terhadap sumbu y. Jika C lebih besar dari 0, maka parabola akan berada di atas sumbu y. Jika C lebih kecil dari 0, maka parabola akan berada di bawah sumbu y. Dengan memvariasikan nilai-nilai koefisien A, B, dan C, kita dapat mengubah bentuk, posisi, dan orientasi parabola pada grafik fungsi kuadrat. Untuk menentukan posisi parabola terhadap sumbu y, kita perlu melihat nilai koefisien C dalam fungsi kuadrat. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, periksa fungsi kuadrat yang diberikan dalam bentuk umumnya, misalnya 3x kuadrat tambah 2x tambah 1 sama dengan 0. Kemudian, perhatikanlah nilai koefisien C dalam fungsi kuadrat. Nilai koefisien C menunjukkan posisi parabola terhadap sumbu y. Misalnya ini nilai C-nya adalah 1. Jika nilai koefisien C-nya positif, maka parabola akan berada di atas sumbu y. Artinya, parabola akan terletak di atas titik 0, C pada sumbu y. Kemudian yang keempat, jika nilai koefisien C negatif, parabola akan berada di bawah sumbu y. Artinya, parabola akan terletak di bawah titik 0, C pada sumbu y. Yang kelima, jika nilai koefisien C sama dengan 0, maka parabola akan melalui sumbu y. Artinya, parabola akan memotong sumbu y di titik 0, 0. Kemudian diskriminan D. Dalam fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a tidak boleh sama dengan 0 adalah nilai di bawah akar kuadrat dalam rumus mencari akar-akar fungsi kuadrat. Diskriminan memiliki pengaruh yang berbeda pada grafik fungsi kuadrat tergantung pada nilainya. Yang pertama, D lebih besar dari 0. Jika D lebih besar dari 0, maka fungsi kuadrat memiliki 2 akar berbeda. Grafik fungsi kuadrat akan memotong sumbu x pada 2 titik yang berbeda. Terdapat 2 titik perpotongan antara grafik dengan sumbu x yang disebut titik potong atau titik x intercept. Grafik fungsi kuadrat akan membentuk parabola yang membuka ke atas atau membuka ke bawah. Contohnya, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan kuadratik 2x kuadrat kurang 5x tambah 2 sama dengan 0. Cara kerjanya yang pertama yaitu menggunakan rumus y.
sama dengan B kuadrat kurang 4 kali A kali C sama dengan B kuadrat kurang 4 kali 2 kali 2 25 kurang 4 kali 2 kali 2 16 Jadi hasilnya teman-teman sama dengan 9. Kemudian D sama dengan 0. Jika D sama dengan 0, maka fungsi kuadrat memiliki satu akar ganda. Grafik fungsi kuadrat akan menyentuh sumbu X pada satu titik. Terdapat satu titik perpotongan antara grafik dengan sumbu X yang disebut titik potong atau titik X intercept. Grafik fungsi kuadrat akan membentuk parabola yang menyentuh sumbu X dan kemudian berbalik ke arah atau membuka ke bawah dan kemudian berbalik ke arah. Contohnya teman-teman, X kuadrat kurang 4X tambah 4. X tambah 4. A sama dengan 1, B sama dengan min 4, C sama dengan 4. Menggunakan rumus diskriminan, B kuadrat kurang 4AC sama dengan min 4 kuadrat kurang 4 kali A 4 kali 1 kali 4 sama dengan min 16 kurang 4 kali 1 4 kali 4 16. Maka hasilnya sama dengan 0. Hasil akhirnya teman-teman sama dengan 0. Kemudian D lebih kecil dari 0. Jika D lebih kecil dari 0, maka fungsi kuadrat tidak memiliki akar real. Grafik fungsi kuadrat tidak akan memotong atau menyentuh sumbu X. Grafik fungsi kuadrat akan membentuk parabola yang tidak memotong sumbu X dan membuka ke atas atau membuka ke bawah. Dengan demikian, diskriminan D mempengaruhi jumlah, tipe dan posisi akar-akar fungsi kuadrat, serta bentuk dan orientasi parabola pada grafik fungsi kuadrat. Contohnya yaitu 3x kuadrat tambah 2x tambah 5. A sama dengan 3, C sama dengan 2, B sama dengan B kuadrat kurang 4 kali A kali C sama dengan 2 kuadrat kurang 4 kali 3 kali 5. 4 kurang 4 kali 3 12 kali 5 kali 12. Kurang 4 sama min 45. Jadi teman-teman hasilnya sama dengan min 45.